Saya ke Prof. Nidom dulu. Prof. Nidom, apa yang Anda lihat dari 2 hari terakhir ini soal vaksin Nusantara, belum selesai uji klinis, belum bisa diizinkan oleh BP POM, tapi kemudian ramai-ramai tokoh-tokoh datang untuk vaksin Nusantara, dan ini bukan tentang kesehatannya, tapi justru ini karya anak bangsa, ini harus dibela, jadi narasinya bukan kesehatan lagi, tapi nasionalisme. Ya, saya melihat begini Mbak Rosi, saya sebelum masuk ke situ bahwa sejak pandemi COVID ini saya sudah melihat dari aspek virusnya. Di mana virusnya ini memang sudah sangat lain, jadi virus ini sangat cerdik, sangat mutasi. Kemudian kami sempat menulis bahwa ada bagian dari virus itu yang disebut dengan ADE, sehingga kami belum yakin bahwa dengan pendekatan vaksin itu, vaksin konvensional, bisa menyelesaikan masalah pandemi. Oke, Nah, vaksin-vaksin yang tiba-tiba, sudah ada ini ya maksudnya ya? ya betul. Ada Nah, kemudian Sinovac, ada betul, Johnson and Johnson, Sinovac, oke, ya betul. Jadi AstraZeneca. konvensional itu. Nah, itu tahu-tahu tiba-tiba ada muncul gagasan yang menggunakan sel dendritik, dan di mana memang belum pernah ada Itulah vaksin Nusantara ini. Nusantara ini. Jadi belum ada selama ini vaksin Nusantara itu basisnya adalah sel dendritik. Hanya ada 2 negara yang di-list oleh WHO, yaitu Cina yang berbasis teknologi dari Cina dan Indonesia yang berbasis teknologi dari Amerika. Nah, dari situ saya melihat, saya setelah mempelajari literatur, saya mungkin berharap bahwa disinilah yang mungkin vaksin Nusantara ini bisa menghadapi karakter dari virus yang mudah mutasi, kemudian ada masalah dengan komorbid dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya pelajari memang tidak ada prosedur protokol yang khusus untuk vaksin dendritik. Oleh karena itu gonjang-ganjing ini mungkin barangkali adanya protokol yang dipakai oleh BPOM yang menggunakan protokol yang sudah lazim biasa dipakai oleh untuk vaksin selama ini. Nah, itu yang nggak ketemu. Ya, saya dapat poinnya, Prof. Nidom. Anda mengapresiasi adanya temuan ini, penelitian ini, tetapi kemudian juga Anda lihat apa yang menjadi persyaratan BPOM ini kan di luar, belum pernah ada. Apa yang menjadi persyaratan BPOM ini nggak ketemu karena masih konvensional. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa penilaian BPOM pada vaksin Nusantara berlebihan? Betul, berlebihan. Dan coba bayangkan bahwa persiapan vaksin Nusantara itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu hanya 7 hari, 8 hari. Sementara vaksin konvensional itu mengalami berbagai macam penelitian dan sebagainya, formulasi sedemikian rupa, pakai ajuvan dan sebagainya, dan menggunakan hewan coba. Kalau di vaksin Nusantara itu sebetulnya tidak wajib memakai hewan coba. Karena apa yang mau diuji? Gitu. Oke, jadi Anda melihat bahwa ya nggak akan bisa lah vaksin Nusantara lolos BPOM selama BPOM memberikan penilaian seperti ini. Saya ke Pak Ahmad dulu. BPOM berlebihan dan ini sendiri sejalan dengan tudingan banyak orang bahwa BPOM ini menganaktirikan produksi dalam negeri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rosi atas pertanyaannya. Jadi pertama kita harus akui dulu bahwa dalam republik ini ada otoritas yang bertanggung jawab memastikan semua aktivitas penelitian dan peredaran obat itu berdasarkan kaidah ilmiah. Ada bukti-bukti ilmiah, itu kita sepakati dulu. Ya, kita sepakat di sini Pak Ahmad, tapi mungkin langsung ke poinnya bahwa BPOM ini berlebihan dalam memberikan kriteria pada vaksin Nusantara. Apakah Anda sepakat pada itu? Nah, kalau dari situ saya tidak sepakat. Jadi BPOM sudah melaksanakan tugasnya dan bahkan kalau kita lihat data dari fase 1 itu pun belum diposted. Jadi kalau kita ke database clinicaltrials.gov di mana IVITA di Indonesia dengan RSUP Karyadi itu sudah menyelesaikan, sudah completed. Tetapi datanya tidak sampai. Dan bahkan yang menarik begini, data itu penting sebagai bagian untuk landasan masuk ke uji klinis fase 2. Yaitu apa? Mereka mengklaim bahwa outcome yang mereka mau ukur adalah antibody. Nah, pertanyaannya apakah antibody betul muncul? Saya ke Prof. Nidom. Ini sebenarnya publik lebih baik mendengar bagaimana saintis saling memperdebatkan daripada kemudian membenturkannya dengan nasionalisme. Prof. Nidom, bagaimana menjawabnya? Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi bahwa memang ada satu sisi yang memegang protokol vaksin yang lama
di mana selalu menjelimet itu setiap tahap harus dikeluarkan datanya dan harus dipantau oleh seluruh masyarakat. Tetapi kalau vaksin Nusantara itu hanya seminggu. Jadi darah itu hanya seminggu diolah di dalam plastik di dalam sebuah laboratorium, kemudian sampai teraktivasi oleh antigen, kemudian baru dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi itu mau apa yang mau dilakukan? Saya melihat bahwa ada beberapa hal. Jadi contohnya saja bahwa komponen dari vaksin Nusantara itu hanya ada 3, yaitu sel dendritik yang berasal dari orang yang mau divaksin, kemudian protein antigen rekombinan. Nah ini biasanya hak paten dari perusahaan itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pertumbuhan. Hanya itu. Sementara kok coba kita bayangkan dengan vaksin konvensional, itu berbagai macam isinya sehingga perlu dilakukan perlahan-lahan untuk melihat bahwa sampai seberapa jauh efek toksisitas, munculnya antibodi. Ya, Prof, tapi bukankah kemudian apa yang dilakukan oleh BPOM ini adalah demi keselamatan masyarakat? Jadi tidak mau dia tetap menggunakan protap yang ketat karena ini menyangkut nyawa. Coba sekarang kita lihat dari tiga komponen itu. Mana yang membahayakan dari orang yang akan divaksin? Sel dendritik adalah selnya dia sendiri. Komponen antigen sama dengan yang disuntikkan oleh vaksin konvensional. Growth factor sudah biasa dijual belikan untuk orang-orang penderita kanker. Nggak ada yang berbahaya. Berbeda dengan vaksin konvensional yang komposisinya ada aluminium, ada adjuvan, ada bahan-bahan kimia yang lain. Sehingga di situ memang lebih jelimet. Nah kalau yang kejelimetan ini diterapkan di dendritic cell, itu nggak nyambung. Jadi kelagapan orang-orang di dendritic cell. Oke.